Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita ini menyembah dan hanya kepada Allah kita ini memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andian, dan sebelum kita memulai kuliah 7 menit yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana, marilah kita buka bacaan Alhamdulillah, karena sampai saat ini kita masih diberikan keselamatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita tidak diberikan penyakit, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah yang kita baca minimal dalam sholat itu 17 kali. Kita baca surat Al-Fatihah, namun dalam prakteknya tidak semudah yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita ini menyembah dan hanya kepada Allah kita ini memohon pertolongan. Tetapi kita bisa lihat di kehidupan kita sehari-hari, ketika kita tidak memasrahkan urusan ini kepada Allah, maka jadinya akan ribet, maka jadinya akan berat kalau tidak tersampaikan. Satu contoh kecil, kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Allah ketika kita mempunyai masalah dan masalah ini seperti tidak ada ujungnya, tidak ada jalan keluarnya, terus kita ini istilahnya sudah buntu, maka jalan sesatlah yang kita pilih. Al-Fatihah ini adalah surat pembuka dan banyak arti di dalamnya yang belum kita sadari, bahwa arti-arti ini sangat dalam. Seperti kita mohon pertolongan pada Allah ini, seorang manusia tidak akan mungkin luput dari masalah, entah bagi adik-adik saya, bagi kakak-kakak saya dalam masalah pendidikan, atau ada masalah pekerjaan, misalnya dalam tugasnya ini kurang bagus menyelesaikan dan pastinya ditegur atau bahkan dipecat dalam pekerjaannya. Ketika kita menyerahkan ini pada Allah, insya Allah akan mudah. Kalau kita memikirkannya sendiri, pekerjaan, bagaimana dengan jabatan, bagaimana dengan gaji, bagaimana dengan ekonomi-ekonomi yang sudah ditata, kemudian pekerjaan ini diberhentikan, maka kita akan stres. Tentunya kita akan berpikir apa yang bisa mengganti, apa yang bisa mengcover pekerjaan ini, penghasilan ini. Tapi ketika kita pasrah kepada Allah, maka kita akan percaya dalam satu ayat, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka kita harus berdoa kepada Allah, kita harus yakin kepada Allah, kita harus husnudon kepada Allah, akan ada pengganti yang lebih baik dan akan ada jalan-jalan keluar dari arah yang tidak terduga. Itu janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan aku akan memberikan rezeki, aku akan memberikan solusi dari arah yang tidak kalian sangka, dari arah yang tidak kalian kira. Kita harus yakin akan hal itu. Kalau kita berharap kepada sesama manusia, yang manusia ini adalah tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa, maka hasilnya akan mengecewakan. Bagi anak-anak muda biasanya berharap pada pacar nih, wah, dijaga, dicintai sepenuh hati seperti mencintai ususmu. Tapi kenyataannya akan ada yang menyakiti, entah itu yang laki-laki atau yang perempuan lebih dahulu. Pasti ada yang mengecewakan. Kita nantinya sebagai orang tua pun jangan terlalu berharap pada anak.
berharap oh anakku sudah mendapat pendidikan yang baik dan insya Allah mendapat pekerjaan yang baik pula. Ketika anak kita nanti besar, dia tumbuh menjadi orang sukses, jabatannya tinggi, posisi kerjanya enak, harta melimpah dan apapun lah seperti yang kita harapkan dulunya, maka belum tentu anak kita ini akan berbaik hati pada kita. Bisa jadi kita malah direndahkan sebagai orang tuanya. Berharap pada anak sudah mengeluarkan biaya sekolah, sudah mengeluarkan biaya ini itu untuk mempintarkan anak, sedangkan anak posisinya sudah tinggi malah kita yang diinjak-injak. Apakah tidak kecewa kita sebagai orang tua? Kalau berharap pada Allah, insya Allah tidak akan kecewa, karena Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Niscaya Allah akan memberikan solusi pada masalah-masalah kita, entah itu masalah yang ringan atau masalah yang berat, pasti Allah akan tangani. Kita hanya cukup berdoa dan berusaha. Semoga kita bisa mendapatkan hidayah, kita bisa mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu melibatkan Allah dalam urusan-urusan kita yang kita ini sudah tidak bisa mengatasi tanpa pertolongan oleh Allah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tubalighuna bihajat baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika alaihi afdhalus salati wassalam bilutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.